Sudah hampir 4 bulan militer Ukraina bertarung menghadapi dahsyatnya serangan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dengan fakta kalah armada militer Ukraina dinilai layak untuk mendapatkan bantuan senjata nuklir dari negara barat. Selama lebih dari 100 dari perang meletus, Ukraina selalu mengklaim berhasil bertahan, bahkan memukul unit militer Rusia hampir setiap hari, di mana angkatan bersenjata Ukraina senantiasa merilis data kerugian besar yang didapat oleh pasukan Rusia. Akan tetapi, Ukraina harus menerima fakta bahwa Rusia sudah berhasil menduduki wilayah Mariupol. Setelah berhasil menguasai kota pelabuhan di wilayah selatan, Rusia menyerahkan kendali kepada separatis Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Selain Republik Rakyat Donetsk, kelompok separatis lainnya, yaitu LPR, juga secara total bergerak bersama armada militer Rusia. Belum lagi pasukan Muslim Chechnya yang juga ikut dikerahkan ke pangkalan Ukraina. Oleh karena itu, Ukraina dinilai sangat membutuhkan persenjataan nuklir untuk mengakhiri invasi Rusia. Dilansir dari FIFA, militer dari Pravda Polandia mendesak negara-negara barat untuk segera memasok senjata nuklir ke Ukraina. Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir Ukraina sehingga bisa melindungi kemerdekaannya. Pernyataan Sikorski ini memancing kemarahan Rusia. Volodin juga mendesak agar Sikorski dicopot dari jabatannya dan dievaluasi kondisi psikisnya. Pasalnya Sikorski dianggap tidak memiliki perhitungan akan masa depan Ukraina, Polandia dan tentunya benua Eropa. Jika sampai perang nuklir ini meletus, bukan cuma Ukraina dan Polandia yang akan berada di ambang kehancuran, tetapi juga banyak negara Eropa yang akan jadi korban. Memorandum Budapest untuk jaminan keamanan ditandatangani pada 5 Desember tahun 1994 di Budapest, Hungaria. 8 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Inggris, AS, China, dan Prancis. Invasi Rusia di Ukraina dan dukungan Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Kiev telah menambah ketegangan di antara 9 negara bersenjata nuklir di dunia. Selain Rusia dan AS, negara lain juga memiliki senjata nuklir adalah Prancis, China, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Sejumlah senjata nuklir secara global pun diberikan bertambah dalam tahun-tahun mendatang untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin. Menurut sebuah lembaga kajian Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Senin 13 Juni, resiko senjata itu digunakan meningkat di level tertinggi dalam beberapa dekade. 3 hari setelah invasi Rusia di Ukraina yang disebut dengan Moskow sebagai operasi militer khusus, Presiden Vladimir Putin memerintahkan agar senjata nuklir Rusia disiapkan dengan kewaspadaan tinggi. Dia juga memperingatkan adanya konsekuensi yang belum pernah Anda lihat dalam sejarah kepada negara-negara yang menghalangi tindakan Rusia. Rusia memiliki arsenal nuklir terbesar di dunia, sekitar 500 lebih banyak daripada AS. Kemudian negara itu menguasai sekitar 90% hulu ledak nuklir yang ada di dunia. Tetapi SIPRI mengatakan China dengan meningkatkan arsenalnya dengan 300 lebih rudal baru. SIPRI juga mengatakan hulu ledak nuklir global turun menjadi 12.702 pada Januari 2022 dan 13.080 pada Januari 2021. Sekitar 3.732 hulu ledak diperkirakan telah dipasang pada rudal dan pesawat, dan sekitar 2.000 lainnya hampir semua mulai Rusia atau AS berada dalam kesiapan yang sangat tinggi. Dubes Rusia di Inggris mengatakan bahwa dia tidak percaya negaranya akan menggunakan senjata nuklir taktis dalam perang melawan Ukraina. Andrei Kelin mengatakan bahwa menurut aturan militer Rusia, senjata semacam itu tidak digunakan dalam konflik seperti ini. Rusia memiliki ketentuan yang sangat ketat untuk penggunaannya. Ketika Vladimir Putin menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi pada akhir Februari, segera setelah invasi itu secara luas dianggap sebagai peringatan. Putin menyalahkan perkembangan itu pada agresi oleh Barat dan NATO. Senjata nuklir taktis adalah senjata yang dapat digunakan pada jarak yang relatif pendek, sebagai lawan dari senjata nuklir strategis yang dapat diluncurkan pada jarak yang jauh lebih jauh dan meningkatkan momok perang nuklir habis-habisan. Rusia juga telah membuat tuduhan seperti ini sebelumnya, dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov sebelumnya mengklaim bahwa rekaman mayat di Bucha dipentaskan setelah Rusia menarik diri. Ini bertentangan dengan banyak laporan saksi mata dari penduduk yang mengatasnamakan BBC bahwa pasukan Rusia telah secara singkat mengevakuasi orang yang mereka cintai. Citra satelit juga nampaknya secara langsung bertentangan dengan posisi Moskow, menunjukkan mayat tergeletak di jalan hampir 2 minggu sebelum Rusia meninggalkan kota.